Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Sebelum belajar, kita akan memulainya terlebih dahulu dengan berdoa ya anak-anak. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian pasti masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya, apa sih bergerak itu? Nah, pengertian bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh manusia. Setelah itu kita akan memperhatikan gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar manusia yang sedang berjalan. Manusia berjalan menggunakan kakinya sebagai organ geraknya. Setelah itu, kita memperhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar hewan yang sedang berjalan. Hewan berjalan juga sama menggunakan kakinya. Jadi, manusia dan hewan memiliki alat gerak yang sama, yaitu kaki. Oke, anak-anak semuanya, kalian tahu bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kenapa sih tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif? Tahu jawabannya? Ya, karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang pada tubuh agar bisa bergerak. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam sini. Kira-kira bagaimana ya cara mereka bergerak? Ya, mereka bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ini adalah beberapa contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelumnya, apa ya hewan vertebrata dan invertebrata itu? Ada yang tahu? Nah, ini adalah hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata adalah, kelinci. Kelinci merupakan salah satu contoh hewan vertebrata. Kelinci memiliki tulang belakang ya anak-anak. Bagaimana cara kelinci untuk bergerak ya? Nah, kelinci bergerak menggunakan kakinya. Kaki kelinci digunakan untuk kelinci melompat. Tahu kalian hewan apa ya selanjutnya? Burung merupakan hewan vertebrata. Burung memiliki tulang belakang dan burung bisa bergerak menggunakan sayapnya. Setelah itu adalah ikan. Ikan termasuk juga hewan vertebrata. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Begitu juga dengan kadal. Kadal termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata. Tetapi kadal merupakan hewan melata. Sebelumnya, tahukah kalian hewan melata itu apa ya? Ya, hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah. Sama halnya dengan hewan yang satu ini. Ular juga merupakan hewan melata sama dengan kadal.
Nah, dari beberapa gambar yang sudah Ustazah tampilkan tadi, kita bisa mengetahui bahwa hewan vertebrata memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kaki, sayap, perut, dan sebagainya. Itu kita akan membahas tentang hewan invertebrata. Seperti yang kita tahu bahwa hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya seperti ya, serangga. Serangga, ada beberapa serangga di gambar ini. Serangga dapat bergerak menggunakan kakinya. Contoh serangga yaitu nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah gambar siput. Siput menggunakan otot perutnya untuk berjalan, sama dengan lintah. Lintah juga menggunakan otot perutnya untuk berjalan. Selain serangga, ada juga contoh hewan invertebrata lainnya, yaitu seperti cumi-cumi. Nah, cumi-cumi, ubur-ubur, anemon laut itu merupakan salah satu contoh dari hewan invertebrata yang bergeraknya menggunakan tentakel. Kalian tahu apakah itu tentakel? Tentakel adalah bagian atau organ tubuh yang bisa memanjang dan bersifat fleksibel. Nah, anak-anak, bagaimana bisa dimengerti materi hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.